Jika bicara soal LCR Honda khususnya sisi box Idemitsu, ada informasi unofficial bahwa ada klausul dengan sponsor utamanya yakni Idemitsu, bahwa kursi Nakagami dikhususkan untuk pembalap Asia. Dan melihat bagaimana performa Takaki Nakagami di 7 seri pertama musim 2024 ini, ada potensi ia digantikan pembalap Asia lainnya. Yang sepertinya Ai Ogura sudah siap untuk dipush oleh HRC untuk menapaki kursi ini. Setelah tahun-tahun sebelumnya membalap di tim Honda Asia yang merupakan junior tim Moto2 milik HRC dan Honda Motor secara umum, Ogura saat ini disekolahkan oleh HRC di MT Helmet yang menggunakan sasis Bosco Scuro. Beberapa tanda-tanda yang bisa sobat lihat secara empiris mengenai hal ini adalah ketika Ogura masih menggunakan helm Arai di tim yang menggunakan MT Helmet. Dan yang kedua adalah hadirnya patch HRC di dada kiri setelah kulit wear pack yang dipakai Ogura. Dengan dimulainya musim 2024, Ogura terlihat berada di posisi teratas. Di Le Mans, dia menjadi bagian dari kemenangan besar Bosco Scuro dengan menempati posisi kedua. Dia merayakan mahakaryanya di Moto2 hanya dalam 2 pekan sebagai pemenang GP Catalunya. Hal ini tidak hanya memindahkan Ogura ke posisi ketiga di kejuaraan dunia dengan jarak yang cukup jauh dari puncak, tetapi juga menempatkannya kembali sebagai kandidat rider MotoGP. Banyak pihak yang sejatinya dapat menggunakan kesempatan yang hadir akibat perubahan regulasi teknis yang bisa membuat peta kejuaraan MotoGP jadi sedikit banyak direset kembali. Dan untuk MotoGP tahun tersebut adalah di 2027 mendatang yang entah berhubungan atau tidak dengan potensi reset ini. Brand MV Agusta dikabarkan akan kembali mengikuti MotoGP dan menyatakan bahwa 2027 sebagai deadline-nya. Seperti kita ketahui saat ini 50,1% share saham dari merek Italia ini dimiliki oleh perusahaan internasional asal Austria bernama Pierer Mobility yang memiliki brand utama sepeda motor KTM. Dan kabar rencana kembalinya MV Agusta ini dikabarkan langsung oleh Board of Directors dari Pierer Mobility AG, Hubert Tronkenpols kepada Speedweek. Yang juga menarik bahwa Tronkenpols berkata bahwa mungkin secara bentuk fisik motor MV Agusta bisa sangat berbeda dibandingkan KTM walau keduanya berbagi pakai mesin yang sama. Mungkin MV Agusta akan mengembangkan sasis yang berbeda dan aerodinamis yang berbeda. MV Agusta sendiri memiliki nama yang harum di masa lalu balapan Grand Prix sepeda motor. MV dari MV Agusta adalah singkatan dari Meccanica Vergera, yang sejak tahun 1952 hingga 1974 via tim MV Reparto Corse memenangkan total 75 gelar MotoGP. Seperti diketahui, masa depan Pramac dan Ducati masih belum jelas. Kontrak keduanya akan habis pada akhir musim 2024 ini. Rumor yang beredar dalam beberapa waktu terakhir menyebut bahwa hal itu terjadi karena Pramac tengah melakukan negosiasi dengan Yamaha. Padahal tim satelit terkuat saat ini di MotoGP itu telah bekerja sama dengan Ducati sejak 2004 lalu. Perbincangan itu muncul karena Yamaha menjadi satu-satunya tim pabrikan yang tak memiliki tim satelit di MotoGP sejak 2023, sehingga hanya punya 2 motor M1 yang berkompetisi. Sebaliknya, Ducati sangat mendominasi dengan 8 motor Desmos edisi di grid. Kondisi itu pun dianggap banyak pihak membuat persaingan di MotoGP menjadi tidak seimbang. Dengan 24 maksimal rider yang ada di pedok, Ducati sangat superior untuk mengembangkan motor dengan banyaknya unit yang mereka miliki. Gigi Dall'Igna pun mengungkapkan bahwa sebenarnya negosiasi antara Ducati dengan Pramac masih berlangsung. Namun dia juga tak menutup kemungkinan bakal kehilangan Pramac yang tertarik untuk merapat ke tim pabrikan Iwata. Dall'Igna pun menyayangkan jika Pramac harus berpisah dengan Ducati, sebab mereka sudah bekerja sama dengan tim arahan Paolo Campinotti itu selama 2 dekade. Espargaro telah memutuskan pensiun akhir musim nanti. Ia menyatakan niatannya untuk tetap terlibat di MotoGP sebagai test rider. Namun ia mensinyalir tak akan bertahan di Aprilia Racing dan justru membuka kesempatan menjadi test rider pabrikan lain. Honda pun dikabarkan jadi tujuannya.
CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, juga mengonfirmasi Espargaro ingin mencari tantangan lain, bahkan mendoakan yang terbaik untuk masa depannya. Pernyataan Rivola seolah mendukung rumor bahwa Espargaro merapat ke Honda. Marini pun mengaku bakal menyambutnya. Marini menilai Alex adalah pembalap yang berpengalaman dan telah membela Aprilia selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu, Alex pasti tahu rahasia-rahasia motor Aprilia dengan baik. Di sisi lain, adik Valentino Rossi ini berharap test rider Honda saat ini, Stefan Bradl, tidak didepak dan justru dibiarkan berkolaborasi dengan Espargaro. Marini ingin Honda menerapkan cara kerja KTM yang memiliki 3 test rider, yakni Dani Pedrosa, Pol Espargaro, dan Jonas Folger. Terkuak masa depan Marc Marquez menaikkan kontrak 2 musim dengan Ducati Lenovo Team, faktanya tak menurunkan intensitas silly season MotoGP 2025. Sejumlah tim masih bergerak untuk mencari siapa pembalap yang tepat untuk menggawangi line-up mereka di musim depan. Satu di antaranya ialah Aprilia. Pabrikan awal ini resmi mendapatkan Jorge Martin sebagai ganti Alex Espargaro yang memutuskan pensiun setelah MotoGP 2024 usai. Jorge Martin menandatangani kontrak 2 tahun di Aprilia Racing. Perpindahan Martin ke Aprilia tak lepas dari isu kekecewaan sang pembalap karena pabrikan Ducati lebih memilih Marc Marquez. Akan tetapi kerja Aprilia tidak akan berhenti sampai di situ. Adik Ducati di MotoGP ini mempunyai pekerjaan rumah perihal siapa tandem yang pas bagi Martin. Manajemen pabrikan asal Italia itu mengutamakan untuk perpanjang kontrak Maverick Viñales yang berakhir setelah MotoGP 2024. Akan tetapi Viñales yang juga diisukan menjadi incaran sejumlah tim lain kuat peluang akan hengkang dari Aprilia. Pembalap berjuluk Top Gun ini dikaitkan dengan Repsol Honda. Ada beberapa faktor mengapa Maverick Viñales hijrah ke pabrikan berlogo sayap tunggal mengepak ini. Pertama, Honda menawarkan jaminan gaji tinggi, mengingat mereka merupakan tim dengan finansial paling solid di antara tim MotoGP lainnya. Kedua, Honda Racing Corporation disebut sudah dondel dengan Alex Espargaro sebagai pembalap penguji. Perlu diketahui, Alex Espargaro adalah tandem Viñales dalam 2 tahun terakhir di MotoGP. Terlebih, Alex Espargaro adalah pemegang kunci dari development motor Aprilia RSGP. Dilaporkan motorcycle sport Aprilia bisa saja memainkan strategi jika harus melepas Maverick Viñales. Sebagai gantinya, Aprilia akan mendatangkan Joan Mir sebagai tandem Jorge Martin. Diketahui Joan Mir tengah dilanda perasaan tak menentu setelah 2 musimnya di Repsol Honda tak memberikan hasil yang memuaskan. Alih-alih bisa mengulang sukses saat juara dunia MotoGP 2020, pembalap berjuluk Miracle ini justru kesulitan saat menunggangi RC213V. Baik kalau bertandem dengan Marc Marquez atau Luca Marini. Menarik tentunya bagi Aprilia bisa menciptakan duet pembalap inisial JM yang juga sama-sama ber-KTP Spanyol, sekaligus menyisihkan idealisme pabrikan Italia, yakni motor Italia dikendarai pembalap Italia juga. Peluang Joan Mir bergabung ke Aprilia cukup besar. Ketimbang memutuskan pensiun seperti isu, bergabung ke pabrikan awal menjadi opsi menarik. Karena secara development motor bisa bersaing dengan Desmosedi Ducati. Di sisi lain, ada sosok seorang David Brivio di garasi Trackhouse sebagai tim satelit Aprilia. Brivio jelas bukan sosok baru bagi Joan Mir, karena keduanya pernah bermitra di Suzuki X-Star. Selain kemungkinan tukar guling Maverick Viñales dengan Joan Mir, isu juga datang dari garasi tim MotoGP lainnya. Di antaranya ialah potensi Gresini tak perpanjang kontrak Alex Marquez, Trackhouse menginginkan Joe Robert dari Moto2 hingga Jack Miller yang kebingungan untuk mencari tim baru.